Angin kencang disertai hujan yang menerjang membuat sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang di perumahan Argopuro dan Gor PKPSO Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Akibatnya, batang pohon yang besar ini langsung menutup akses jalan warga. Petugas segera melakukan pembersihan pohon dengan memotong ranting, dahan, dan batang agar tidak menutup jalan. Warga mengaku khawatir kejadian pohon tumbang akan kembali terjadi karena saat ini cuaca masih sangat tak menentu. Sementara di Blora, Jawa Tengah, atap teras rumah dinas Camat Banjarjo ambruk akibat diterjang angin kencang. Ambruknya bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir diduga karena kondisinya sudah lapuk. Beruntung saat kejadian kondisi parkiran sedang sepi hingga tak ada korban. Petugas Satpol PP langsung membersihkan puing-puing bangunan yang ambruk. Dan sementara seluruh parkir kendaraan dialihkan karena kondisi bangunan tak bisa digunakan lagi. Dari Jember, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir menerjang Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Aliran sungai Cidanghiang meluap terutama di sekitar Kampung Cipait hingga Barukbuk. Tidak ada korban jiwa karena warga sempat mengungsi dari derasnya aliran sungai. Dan kita sudah coba evakuasi barang-barang yang berharga seperti surat-surat, terus peralatan elektronik, dan untuk aliran itu kemarin sempat padam juga. Gitu. Tapi alhamdulillah sih korban tidak ada. Namun seorang warga kehilangan ternak bebek yang terbawa arus bersama pagar rumah. Setelah banjir surut, warga bergotong royong membersihkan batang kayu serta sampah. Total 15 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap pemerintah mencari solusi karena banjir di kawasan ini sudah beberapa kali terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas damkar berusaha membuka paksa pintu lift yang macet hingga menjebak 3 orang ASN di lantai 5 gedung KPT Brebes, Jawa Tengah. Ketiga ASN sudah terjebak di dalam lift selama 45 menit dengan kondisi lift mati total akibat listrik padam. Seluruh korban pun panik dan lemas. Saat kejadian, ketiga korban hendak turun ke lantai 1. Tiba-tiba lift yang berada di antara lantai 4 dan 3 anjlok dan langsung berhenti. Korban berusaha meminta bantuan melalui alarm emergensi dan menelpon rekannya yang berada di lantai 5. Beruntung, seluruh korban bisa segera diselamatkan secara manual namun masih mengalami syok. Titik lantai 3 ini, milik lantai 3 ini, dan pintu lift sudah terbuka oleh petugas karena memang membutuhkan kunci khusus untuk membuka awal pintu ini. Kemudian kalau sudah terbuka, tadi kita coba untuk membuka dengan sistem manual. Tim damkar pun mengimbau pengelola gedung untuk selalu memperhatikan perawatan lift agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok nenek selamatkan siswi SMP yang diduga jadi korban penculikan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Aksi nenek-nenek ini terekam video amatir dan viral. Sekelompok nenek-nenek menyelamatkan siswi SMP diduga korban penculikan di area sepi kawasan wisata Pantai Permata di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban menangis dan mengaku dipaksa oleh orang tidak dikenal. Dalam rekaman tersebut, pelaku sempat diamankan namun berhasil kabur dari tempat kejadian. Video ini pun viral. Berdasarkan video yang viral kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial DA, umur 21 tahun. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang. Tidak diantar pulang, korban justru diajak ke tempat sepi di area wisata dan korban dirayu, dipeluk dan dicium. Di mana tempat kejadian perkara tersebut, kita bisa menemukan ataupun melacak identitas daripada orang yang juga sebagai pelaku. Kemudian pada Jumat malam kurang lebih pukul 20 lewat sedikit,
kita lakukan upaya paksa, yaitu berupa penangkapan terhadap pelaku. Yang mana sampai saat ini proses sidik masih berjalan. Kini, pelaku dalam pemeriksaan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan pencabulan terhadap korban. Sementara, korban sudah dipulangkan untuk mendapat pendampingan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk sebuah rumah indekos di Kelurahan Tobat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Warga kesal karena tempat ini diduga dijadikan sarang prostitusi dan peredaran narkoba. Tak hanya itu, warga juga mengaku terganggu karena penghuni indekos kerap memutar musik dengan suara keras. Alhasil, warga pun mendesak para penghuni kos untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Dalam aksinya, warga juga menutup paksa pintu masuk ke dalam tempat indekos dengan tangga dan pot bunga. Guna mengantisipasi tindakan anarkis warga, petugas kepolisian, unsur TNI, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan berjaga di lokasi tersebut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Polisi kembali periksa artis Tamara Tiasmara, ibu Tamara, terkait kasus kematian Dante. Sambil menangis, ibunda Tamara yakni nenek Dante mengaku percaya menitipkan sang cucu untuk berenang bersama tersangka YA. Rabu. Aku udah kehilangan cucu. Ibunda artis Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kematian Dante 6 tahun di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain sang ibu, Tamara Tiasmara juga turut diperiksa dengan 9 pertanyaan dari penyidik. Dengan penuh emosi, Rista menyebut jika cucunya tidak takut berenang. Ia pun mengaku percaya menitipkan Dante bersama kekasih Tamara yakni tersangka YA. Percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Nah, kamu tuh dihujat, nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Sebelumnya, polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian, pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.